Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Tadi saudara dalam pra-peradilan Muhammad KC ya, kita ditaruh di ruang belakang. Kita juga nggak tahu apa maksudnya ya, apa tujuannya. Intinya sinyal nggak bisa sehingga kita nggak bisa live saudara. Tetapi kita kan bawa kamera ya, kita nggak mau mengecewakan para subscriber ataupun orang-orang yang mau mengetahui tentang pra-peradilan Muhammad KC ini, sehingga kita tetap punya bahan persidangan tersebut. Jadi nanti Anda saksikan ini. Tetapi saudara, jika Anda punya hati yang terus mencintai Muhammad KC, juga rindu dengan berita-berita yang terbaru dari kami kan nanti akan berangkat nih rencananya ke Ciamis jam 10 malam hari ini juga. Ini tanggal 30 ya, tanggal 30 tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan apa ini? Desember. Bulan Desember, biar saudara tahu ya. Jadi ini jam 10 atau jam 11 malam kita berangkat karena 6 jam perjalanan, besok jam 9 pagi sidang. Nah, jadi yang punya hati misi, yang rindu akan berita-berita terbaru dari kami juga, dukunglah, karena kesana itu akomodasinya cukup luar biasa ya. Karena kami harus tidur di hotel dan besok jam 9 pagi harus mengikuti pengadilan Muhammad KC dan terus pulangnya lagi ya saudara. Supaya jangan berlama-lama saya berbicara, Anda saksikan ini ya pengadilannya ya, pengadilan Muhammad KC ini Anda saksikan ini tadi. Ini Bang. Iya. T4 A. Asli. Kamu mesti belajar cepat, jangan udah berlalu baru nanya. Waktu belum masih gini harus segera tanya. Cukup yang mulia? Ada 3 yang mulia hari ini yang mulia, karena jauh dari Bali. Saksi Pendeta Jimmy silakan, saksi Pendeta Roma silakan, saksi Pendeta Ikadek silakan. Siap. Di sini bertiga, 2 di depan, 1 di belakang. Andreas Sikadek Sudiantara, lahir Karangasem 25 Mei 1975, tanggal 25 Mei 1975, sekarang berdomisili di Badung, Bali, di Jalan Raya Agung Gang 1 nomor 3 Buduk. Gang 1 nomor 3 Buduk. Agama mana. Aduh, lambat kali kau. Pekerjaan salesman, wisata. Tidak. Saya bernama Juni Dobri yang mulia. Lahir Medan tanggal 2 Juni tahun 1976. Alamat Jalan Gatot Subroto nomor 20X. Yang ditanyakan bukti, kasih tahu ya. Kristen, Protestan. Pendeta. Kami maksudnya, kami.
Kalau Komas kenal Muhammad Kosman nggak? Kenal? Tidak. Siapa namanya, Bu? Nama saya yang mulia Romauli Sitohang. Lahir di mana? Lahir di Medan 2 Desember 1972. Alamat Jalan Gatot Subroto nomor 20X Denpasar. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan saya pendeta. Kenal budak mulia. Tidak ada yang mulia. Janji dulu ya sebelum itu keterangan. Siap. Siap yang mulia. Satya. Berdiri ya. Kristen. Yang benar. Ibu ini, Berdiri dengan sikap sempurna ya. Tangan Oke. kiri. tangannya di Ah. ikuti bersama-sama ya. Ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara daripada yang yang sebenarnya. semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Kalau yang mulia berkenan karena pengalamannya hampir sama sekali diperiksa, tapi kalau yang mulia tidak berkenan sekali diperiksa, kami ajukan yang pertama itu Pak Kadik. Baik, terima kasih yang mulia. Kami ajukan pertanyaan pertama kepada Pak Kadik. Apakah Pak Kadik bersedia dimintai keterangan? Bersedia. Apakah dalam keadaan sehat saat ini? Sehat ya. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah apakah saksi Pak Kadik kenal dengan namanya anggota polisi atau mengaku anggota polisi Sandi dan kawan-kawan? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Apakah pernah saudara dijumpai di Pulau Bali oleh orang atau oleh sekelompok orang yang tidak saudara kenal, sekitar 6 orang? Ya, waktu tanggal 23 pagi, Ya. kurang lebih jam setengah 10, karena saya masih keluar nyeles. Istri saya ditanya, akhirnya disuruh nunggu saya sendiri. Terus gitu saya datang beberapa 15 menitnya, langsung saya tanya, Bapak nyari siapa? Saya cari Pak TJ. Siapa Pak TJ? Saya bilang begitu. Lalu sepengetahuan saya, karena dia pencor, saya bilang panggilnya saya Pak Pencor, Pak Pincang saya panggil dia. Jadi begitu dia, Bapak dari mana? Saya tanya gitu. Saya anggota. Dari mana Pak? Dari Polda. Dia bilang. Habis itu ini orangnya masa Bapak nggak kenal? Nah, saya lihat pas ada di depan rumah saya dia ngontrak. Itu habis itu pulang dia, itu mengaku dia anggota polisi. Habis itu jam tanggal 23-nya itu jam setengah 1 malam lewat sedikit, itu digedor rumah saya yang sebelahnya. Ada tempat tinggalnya itu ibu saya sendiri beserta ponakan. Nah, mereka datang kurang lebih berenam, langsung disuruh keluar ibu saya. Keluar, bilang gitu. Terus kenapa alasan bapak keluar? Ibu saya bilang gitu. Nah, pokoknya keluar. Nah, kebetulan yang dicurigai sama yang mengaku polisi itu, karena kebetulan saya punya tetangga itu mau ke kuliah ke Jawa. Nah, habis itu mobil busnya itu katanya sudah lari. Nah, itulah dikejar. Nah, kebetulan anak yang mengantar itu anak seumuran SMP laki-laki. Nah, itu larinya ke selatan dari rumah saya. Habis itu
ini di sini orangnya, dia bilang gitu. Ini anggota ini. Lalu dicarinya ke sana, digedornya rumah yang satu, bukan. Oh, lalu balik lagi di gang yang satu, ketemulah sama Bapak Pendeta ini. Nah, saya antar mereka ke sana karena dia mengaku anggota kepolisian. Akhirnya pas sekitar kurang lebih jam 1-an, berarti sudah masuk ke tanggal 24. Nah, mereka berbicara di sana kepada Bapak Pendeta ini. Habis itu besoknya sudah mulai tanggal 24, saya langsung waktu paginya itu karena udah tanggal 24, saya diajak mendobrak pintu rumah yang tempat kontrakannya Bapak PC. Lantasan karena saya masyarakat awam, jadi saya percaya kalau dia sudah mengatakan anggota polisi, ya saya nggak bisa berbicara apa. Dan juga dia tidak menunjukkan kartu nama atau identitasnya tidak pernah dilihatkan sama saya. Habis itu karena dia ingin minta saya mendobrak, saya tidak berani mendobrak rumah tersebut. Nah, tiba-tiba ini yang punya dari mana? Aslinya dari Darmosado, Kabupaten Badung, namanya Pak Agus, saya bilang begitu. Akhirnya dia minta nomor bel ke saya atas nama yang pemilik kontrakan tersebut. Ya, di bel dia minta izin, katanya diizinkan mendobrak rumah tersebut melalui pintunya. Nah, tiba-tiba udah Pak Kades, saya diizinin, dia bilang gitu. Ya, kalau Bapak sudah diizinkan sama yang punya rumah, baik, saya akan mendobrak, saya bilang gitu. Akhirnya saya senggol pintunya sedikit, terbukalah pintu tersebut karena saya ada perintah dari anggota. Gitu. Habis itu sudah habis tanggal 24-nya itu, tanggal 25-nya jam 1-an malam, saya menjelang pagi jam 1 tanggal 25, datanglah saya nggak tahu juga namanya, badannya kurus-kurus kayak Cina. Dia datang bersama 3 orang yang dia ambil, ya dia bilang begini, Pak Kades, dia saya ngambil, dia bongkar lemari sorotannya atas, yang diketemuin 1 laptop, 2 HP kecil, 2 peci, apa lagi itu? Ya itu seorang saya, terus foto KTP saya difoto waktu menjelang pagi itu jam 1-an. Itu dia bilang begini, nanti Pak Kades kalau dimintai tanda tangan, siap Pak Kades? Siap Pak, saya bilang begitu. Nah, akhirnya kami pulang, anggota itu juga pulang, itu sampai di sana yang mulia. Baik, saya tanyakan, apakah saksi ini, maksudnya Pak Kadek ini perangkat desa atau pemerintah? Tidak. Tidak, baik. Ketika datang sekelompok orang yang tak saudara kenal, berjumlah 6 orang yang saudara sebutkan tadi, apakah dia berseragam polisi? Tidak. Apakah membawa surat-surat? Tidak. Apakah menunjukkan kartu identitas polisi? Sama sekali tidak. Tapi dia mengatakan dari Polda Bali. Benar. Baik. Kemudian, apakah ada menunjukkan surat perintah atau surat izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Badung Bali? Tidak, Pak. Untuk menggeledah? Baik. Rumah siapakah yang dibongkar oleh saudara, disuruh oleh polisi yang 6 orang itu? Rumahnya Pak, yang pemiliknya Pak Agus. Bukan, yang menguasai rumah itu. Katanya Pak Muhammad KC. Tapi Apakah saya Muhammad tidak. KC benar menyewa rumah itu? Dia menyewa. Yang saudara sebut tadi kakinya pencong? Ya. Ah. Sudah berapa lama Muhammad KC tinggal di rumah itu? Kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan. Apakah ketika 6 orang polisi datang ke situ masih mengontrak di rumah itu Pak KC-nya sama istrinya? Masih. Katanya. Masih, artinya belum habis kontrakannya kan? Baik. Kemudian apakah ada izin dari Muhammad KC atau istrinya atau anak-anaknya ketika Bapak disuruh polisi membongkar rumah itu? Sepengetahuan saya tidak. Tidak ada izin. Ya. Baik. Kalau begitu ketika polisi menyuruh Bapak membongkar rumah tersebut, lalu saudara mau karena ada izin dari orang lain, Benar. apakah izin itu tertulis? Tidak. Tidak izin, hanya polisi yang mengatakan ada izin ya? Ya. Apakah orang lain yang saudara sebutkan pemilik kontrakan datang ke situ Tidak. memberi izinnya? Tidak. Hanya polisi mengatakan Lewat sudah diizinkan lewat telepon, begitu ya? Baik. Kemudian ketika 6 orang yang mengaku polisi dari Polda itu sudah berhasil membongkar rumah tersebut,
Lalu saudara katakan tadi ada mengambil barang-barang berupa laptop, kemudian beberapa handphone, kemudian berupa peci. Ada lagi selain ini? Tidak ada. Apakah peci ini yang dimaksud dengan songkok? Satu hitam yang satu bulat. Baik. Baik, ketika ada tadi saudara sebut ada seorang pria mirip Cina. Apakah itu Bambang Siregar? Saya tidak tahu namanya. Apakah polisi itu tidak memperkenalkan nama-namanya? Oh, saya ini Bambang Siregar. Tidak. Saya ini misalnya adalah Kombes Pol Huta Gaul misalnya gitu. Enggak dibilang begitu? Tidak. Hanya mengatakan polisi saja. Benar. Lalu dari mana kalian bisa percaya bahwa itu polisi bukan garong misalnya? Mohon maaf. Karena sekali lagi saya mengatakan, karena saya ini masyarakat awam, kalau dia mengatakan dari polisi, kami tidak bisa berbuat apa. Tapi kan harus ada bukti dong, kartu anggota atau seragam polisi atau misalnya surat penugasan, sprint cup, misalnya ada nggak? Sprint hand gitu. Tidak, saya. Tidak ada menunjukkan surat-surat. Tidak. Apakah ada menunjukkan surat perintah penangkapan? Tidak. Surat perintah penahanan? Tidak. Surat perintah penggeledahan? Tidak juga. Tidak ada sama sekali surat. Hanya mengatakan dari polisi. Tidak. Lalu semua kalian langsung percaya. Ya. Baik. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa ada seorang pria mirip Cina diduga Bambang Siregar. Lalu dia mengambil dan menguasai barang-barang dari rumah yang orangnya tidak ada di rumah itu. Pertanyaan saya, diduga. Baik. Diduga Bambang Siregar karena dikatakan mirip Cina. Di antara penyidik-penyidik ini hanya tidak ada. Baik. Ketika ada tadi satu pria, saudara sebut mirip Cina ya? Ya. Dia mengambil barang-barang dari rumah yang sudah dibongkar atau disuruh dibongkar oleh polisi tanpa surat, tanpa identitas, tanpa penggeledahan, tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri Badung Bali. Kemana dibawa pria tersebut barang-barang itu? Kami tidak tahu, yang jelasnya begitu diambil, langsung dia minta keluar dari rumah. Apakah ditinggalkan surat tanda terima? Tidak. Apakah ada keterlibatan RT RW? Tidak. Apakah ada polisi setempat, misalnya Polsek Polres? Tidak. Tidak ada. Jadi pokoknya mereka menyebut dari Polda Bali. Apakah saudara yakin mereka dari Polda Bali? Ulangi. Apakah saudara saksi yakin bahwa mereka dari Polda Bali, bukan dari Dircyber Polri? Saya kurang begitu yakin Nah. juga karena dia mengatakan sendiri dari Nah. Polda. Kemudian, apakah saudara kemudian mengetahui ternyata mereka bukan dari Polda tapi dari Dircyber Polri? Saya kurang tahu. Sudah tahu ya, baik. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa orang tua saudara dibentak-bentak dan dipaksa keluar tengah malam. Kapan kejadiannya? Kejadiannya waktu tanggal 23 jam 1 kurang sedikit, berarti sudah masuk ke tanggal 24 lagi. Pertanyaan saya, mengapa diduga 6 orang polisi dari yang mengaku dari Polda tapi diduga dari Dircyber ini datang ke rumah saudara dan memaksa orang tua saudara harus keluar dari rumah jam 1 pagi atau tengah malam? Apa masalah orang tua saudara dengan 6 orang diduga polisi itu? Sementara kami orang tua tidak ada masalah dengan siapapun. Ya. Lalu kenapa orang tua saudara harus dibentak-bentak? Umur berapa orang tua saudara? 80-an, Umur 80? 86-an, 86 tahun. Laki perempuan? perempuan. Orang tua saudara perempuan umur 86 tahun dibentak-bentak oleh 6 orang dan saudara percaya itu polisi? Ya mau bagaimana lagi Pak, dia mengatakan anggota dia. Baik, saya mau tanyakan bagaimana si orang tuanya diperlakukan sangat kasar dan dia kok percaya itu polisi? Saudara pernah tahu nggak bahwa polisi itu pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat? Saudara saksi tahu nggak? Tapi ketika sudah 6 orang itu datang membentak-bentak orang tua saudara dan memaksa keluar tengah malam, apakah itu pelindung, pengayom masyarakat? Baik. Saya tahu saksi bagaimana? Baik. Saksi tahu nggak? Enggak. Apa reaksi saudara, orang tua saudara ketika dipaksa keluar tengah malam oleh 6 orang polisi itu? Menggigil Pak. Menggigil. Iya. Maksudnya menggigil ini karena ketakutan atau karena bahagia? Kenapa dia karena ketakutan, karena pernah ketemu orang begitu banyak. Jadi orang tua saudara yang 86 tahun itu ketika dibentak-bentak dipaksa keluar tengah malam ketakutan dan menggigil begitu? Iya. Yakin? Sama ponakan saya juga. Ponakan saudara juga? Ya. Pertanyaan saya, mengapa 6 orang diduga polisi itu harus datang ke rumah orang tua saudara? Apakah di situ ada MKC? MKC-nya di depan rumah saya bersebelahan dengan pagar.
Tidak satu rumah dengan orang tua saudara? Tidak. Beda rumah? Tidak. Baik. Pada malam itu di mana sepengetahuan saudara MKC dan atau keluarga atau istrinya? Dari awal tanggal 23 kami seorang sales tidak pernah mengetahui Pak KC di mana. Baik. Apakah saudara mengenal rumah ini? Izin yang mulia. Lihat dulu rumah Benar, bukti ini berapa. di depan rumah saya. Apakah ini rumah yang dibongkar itu? Iya benar. Apakah benar ini yang terbuka pintunya? Benar. Siap. Oke. Lihat bukti berapa itu. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh 6 orang ini? Sementara tantangan saya itu saja Pak. Baik. Apakah saudara diminta keterangan? Tidak lagi habis mengambil barang-barang. Berapa kali datang diduga 6 orang itu datang ke tempat kejadian perkara? Oh, yang 6 orangnya itu 1 kali aja. 1 kali. Tadi 23 ada datang nggak? Tanggal 23 pagi 3 orang. 3 orang. Tanggal 24? Tanggal 23 lewat setengah 1 lewat berarti sudah masuk. Tanggal 24 mereka datang itu 6 orang. 6 orang. Ya. Kemudian kapan lagi? Dari habis periksa ke rumahnya Pak Pendeta ini tanggal 24 pagi itu langsung dia datang ke rumah yang ditunjukkan tadi itu di depan rumah saya. Kemudian untuk mengambil barang-barang tadi ke tanggal berapa? Mengambil barang-barang itu tanggal 25. Oh, tanggal 25 baru ambil barangnya. Ya. Bulan Agustus Agustus. 28 ya. Ambil barang berapa orang? Yang ikut 3 orang. 3 orang. Oke, baik. Saya ganti saksi yang lain yang mulia. Kepada saksi Ibu Roma ya. Ya. Siap. Pekerjaan saudara apa? Saya pendeta, Pak. Pendeta ya. Ya. Baik. Kemudian tinggal di mana? Di tetangga dengan Bapak Kadek, Pak. Pak Pendeta Kadek tadi ya. Ya. Satu gereja, beda gereja, Beda gereja, Pak. tapi sama-sama pendeta ya. Iya, Pak. Baik. Kenal dengan MKC atau Muhammad Kosman? Kenal karena tetangga, Pak. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Satu gereja? Tidak, Pak. Tidak juga ya. Baik. Apa yang saudara saksi ketahui, dengar dan alami sehingga saksi selaku pendeta datang bersaksi di tengah-tengah pengadilan ini? Saudara tadi sudah disumpah atau berjanji, mohon maaf, harus mengatakan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih buat Ibu Hakim Ketua yang mulia dan bagi semua yang hadir di sini. Terima kasih buat kesempatan yang saya miliki hari ini untuk boleh menyaksikannya. Yang saya tahu tentang itu adalah yang pertama, tanggal 24 Agustus tahun 2020 jam 1 pagi ada 6 orang yang tidak kami kenal datang ke rumah kami pada saat sedang kita istirahat malam. Pagi itu kan sudah tanggal 24 sedang tidur, tapi tiba-tiba digedor-gedor dengan cara yang menurut saya sih kurang terhormat lah sebagai kita bangsa Indonesia yang beradab. Karena di dini hari juga dan orang sedang tidur, dan ketika kami buka pintu tiba-tiba beliau berkata kepada kami seperti ini, "Bapak Ibu tadi mengantar Bapak KC ya?" Kami tidak tahu tentang Pak KC. Terus kami jawab, "Tidak ada, Pak. Jujur dulu, tadi di mengantar Pak KC ya ke depan?" "Tidak ada, Pak." "Jadi siapa yang pergi tadi kalian antar?" "Yang kami antar adalah anak kami, keponakan, dia mau kuliah ke Jawa Timur, kebetulan naik travel. Jadi jam setengah 12. Nah, jadi itulah dipaksanya kami untuk mengaku bahwa kami mengantar Pak KC. Itu tidak ada kami antar, kami tidak tahu memang. Terus yang kedua, beliau katakan, tanya tentang keadaan travel itu nomor berapa, dan dia mintanya nomornya. Ya, diberikan sama Bapak Pendeta. Itulah tanggal 24 itu jam 1 pagi, dan kami yang kumpul di rumah di foto-foto beliau, di foto-foto di rumah tanpa izin. Nah, terus yang selanjutnya tanggal 24 itu juga jam 3 sore pas kami baru pulang menjemput anak sekolah, tiba-tiba datang lagi kurang lebih ada 6 orang lagi datang ke tempat kami
dan beliau mengaku dari Mabes Polri. Dan setelah itu rumah mereka foto-foto, dipoto kamar tidur dan juga dapur dan ya semualah rumah. Dan setelah itu kami dibawa ke sebuah warung namanya Warung Sarinadi. Mulai dari jam 3 sore itu, dan di Warung Sarinadi itu disitulah diminta handphone saya dan semuanya diperiksa. Handphone saya ini ya, dimintanya dan semuanya diperiksanya, dan handphone ini juga data yang ada di dalamnya dipindahkannya ke laptopnya tanpa saya izinkan, dan hal itu terjadi sampai juga jam 7 sore yang mulia. Jadi seperti itulah yang saya alami dengan tanggal 24 Agustus itu. Terima kasih. Cukup baik, oke. Tadi saudara mengatakan tanggal 24 Agustus 2021 ada 6 orang tidak saudara kenal menggedor-gedor pintu rumah saudara. Betul. Apakah dia membawa kartu anggota polisi? Tidak ada. Menunjukkan surat penugasan? Tidak ada, Pak. Apakah dia berseragam Polri? Tidak ada, tidak, Pak. Kemudian kenapa saudara percaya bahwa itu anggota Polri? Karena beliau mengaku seperti itu, Pak. Mengaku seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi saudara mengatakan memfoto rumah. Iya, Pak. Foto dari luar atau di dalam? Di dalam juga, Pak. Apa saja bagian-bagian rumah yang dipoto oleh 6 orang yang mengaku polisi itu? Yang pagi hari jam 1 itu ya kita saja yang ada di dalam rumah. Orang-orangnya maksudnya? Orang-orangnya. Apakah melakukan penggeledahan rumah? Pagi hari itu belum, Pak. Tidak ada, Pak. Pagi hari belum menggeledah. Lalu Iya. apakah ada menggeledah di hari lain? Sore harinya itu yang kamar tidur yang di Kamar tidur siapa yang digeledah? kamar tidur kami, Pak. Berapa kamar yang digeledah? Ya, satu kamar tidur dan juga ada kamar samping dapur. Ketika dia melakukan penggeledahan di rumah, apakah ada dia menunjukkan surat perintah penggeledahan atau izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Badung Bali? Tidak ada. Tidak ada. Apakah melibatkan pemerintah setempat? Tidak, Pak. Selain penggeledahan rumah, apakah ada penggeledahan badan? Tidak ada, Pak. Apakah ada barang-barang diambil? Dari rumah tidak ada, Pak. Tadi handphone katanya ada. Oh, handphone waktu di Warung Sarinadi. Waktu dibawa ke Warung Sarinade. Iya. Nah, dibawa ke Warung Sarinade itu apakah dengan surat panggilan atau lisan? Tidak, Pak. Tidak ada surat panggilan. Tidak ada surat panggilan. Bagaimana cara 6 orang diduga polisi itu meminta saudara sehingga bisa pergi ke Warung Sarinade? Apakah tangannya diborgol atau diseret atau bagaimana? Kami mengikuti mereka saja karena mereka pun sudah tahu Warung Sarinadi, jadi mereka perintahkan untuk kami ikut. Diperintahkan harus ikut ke Warung Sarinade. Berapa orang kalian pergi ke Warung Sarinade? Ada itu kurang lebih 6 orang juga, Pak. Enggak, yang dari polisi kan 6 orang. Iya. Kami Dari saksi berapa orang? kami berdua. Saya Berdua sama Bapak- Pendeta Jimmy. Iya. Baik. Apakah tidak bertanya kenapa kami selaku pendeta harus diperlakukan seperti ini? Tidak bertanya. Saya memang tidak tanyakan hal begitu, Pak, karena di Alkitab Roma 13 ayat 1 itu taat kepada pemerintah. Jadi saya sebagai juga adalah pendukung pemerintah. Jadi saya taat saja karena saya yakinnya karena mereka pemerintah pada kepolisian katanya, Pak. Oh, jadi karena pendeta membaca kitab Roma 13, Ayat 1. maka ayat 1 ya, taatlah kepada pemerintah. Jadi menurut pemahaman pendeta yang 6 orang itu adalah pemerintah atau polisi itu pemerintah, begitu? Karena pengakuan mereka karena dari kepolisian katanya, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya, ketika saudara dibawa ke Warung Sarinade tadi ya, berapa jarak Warung Sarinade ini ke rumah saksi? Dari rumah kami ke Warung Sarinadi ada kurang lebih setengah kilometer. Setengah kilometer. Itu ditempuh dengan jalan kaki atau bawa kendaraan? Kendaraan naik. Baik. Setelah tiba di Warung Sarinade, apa yang diperlakukan atau apa tindakan 6 orang diduga anggota polisi tersebut? Tindakan mengambil handphone saya dan mengotak-atik semuanya handphone itu. Mengambil handphone saudara saksi. Apakah handphone saksi lainnya juga diambil? Selain handphone saya, handphone Bapak Pendeta Jimmy juga. Handphone Pendeta Jimmy juga diambil. Diambil. Apakah dengan cara diminta atau harus dikasih? Ya harus dikasih. Harus dikasih.
Kemudian setelah handphone saudara saksi kepada diduga 6 orang polisi itu karena diminta harus dikasih, diapakan handphone saudara saksi itu oleh 6 orang diduga polisi itu? Kalau handphone saya semuanya dibuka isinya dan bertanya siapa. Bagaimana cara membukanya? Ya, dicek semuanya Pak, nomor dan ditanya ini siapa, itu siapa. Apakah handphone saudara saksi tidak pakai password? Kebetulan tidak Pak. Baik. Apakah ada perbuatan cloning? Tahu maksudnya cloning? Cloning. Ada Pak, karena itu jelas saya tahu karena ada di satu meja yang lain. Saya ini dibawa ke situ dan saya lihat ada di situ laptop dan itulah di situnya saya lihat. Dimasukkan ke laptop itu. Baik. Handphone saya dan tadi saja pun. Maksudnya tadi itu kapan maksudnya tadi? Ini tadi pagi waktu menunggu di lorong persidangan ini. Di luang pengadilan ini, di lingkungan pengadilan ini. Lingkungan pengadilan ini tadi. Terus? Pagi, beliau yang membuka HP saya masih berkata seperti ini. Semua datanya yang ada di Bali masih ada di HP saya ya Bu. Gitu. Maksudnya saudara diancam tadi? Ya, pengancamannya seperti itulah Pak. Jadi data saya itu masih ada sama Bapak itu yang data handphone saudara masih ada sama saya katanya. Iya. Apakah orang yang mengancam tadi pagi ada di ruangan ini? Coba lihat dulu. Tidak ada Pak. Apakah saudara tahu namanya siapa? Pengakuan beliau atas nama Sandy. Atas namanya Sandy. Iya. Oke. Tapi mengaku dari Barreskrim Polri atau dari Polda Bali? Beliau katakan dari Cyber Mabes Polri. Dari Cyber Mabes Polri. Jadi Sandi itu tadi ada di sini mengancam saudara ya? Iya tadi pagi di lorong itu Pak. Kenapa bisa saudara diancam? Apakah saudara menjumpai dia atau dia menjumpai saudara? Beliau yang jumpai saya tadi di lorong itu cuma sekilas. Ketika saudara tadi menunggu persidangan. Iya. Apakah ada yang mendengar tadi pagi ancamannya itu? Ada tadi pagi di situ Bapak Pendeta Jimmy sama Bapak Kadek juga. Oh, kalian bertiga? Iya, kami Diancam oleh orang itu? Iya. Baik, oke. Kemudian, apakah saudara keberatan handphone saudara tanpa izin di tentu saya keberatan Pak. keberatan ya? Iya. Baik. Apakah saudara sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri tindakan daripada diduga 6 orang polisi ini? Belum Pak. Belum dilapor ya? Baik. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa pada tanggal 24 itu belum digeledah tapi rumah saudara baru digeledah tanggal berikutnya. Apakah ada barang-barang diambil dari rumah? Tidak ada Pak. Ketika penggeledahan rumah diperlihatkan surat penggeledahan? Tidak ada Pak. Ada surat penangkapan? Tidak ada. Diperlihatkan enggak ada? Tidak ada Pak. Kemudian apakah ada surat diperlihatkan perintah penahanan? Tidak Baik. ada, Pak. Apakah ada bertemu di sana MKC atau istrinya atau anak-anaknya? Tidak ada. Oke. Ini yang mulia saya ganti saksi ketiga. Saudara saksi Pendeta Jimmy ya? Iya Pak. Apakah benar kalian tiga-tiganya pendeta semua? Saya pendeta Pak. Saya mengembalakan jemaat Tuhan yang saya layani. Jangan-jangan mohon maaf nih, 1000 kali mohon maaf yang mulia. Jangan-jangan kalian diduga teroris enggak? Tidak Pak. Enggak ya? Yakin tidak pernah berhubungan dengan terorisme? Tidak Pak. Tidak ada ya. Baik. Boleh saudara saksi jelaskan, saksi sehat apa tidak? Saya sehat. Bersedia diminta keterangan ya? Ada hubungan keluarga dengan diduga 6 orang anggota Polri itu? Tidak ada Pak. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Atau hubungan keluarga dengan MKC? Tidak ada Pak. Satu pelayanan di gereja? Tidak juga ya? Baik. Tapi kenal? Kenal Pak. Saudara kenal MKC itu sebagai siapa selama ini? Tetangga Pak. Enggak, namanya saudara tahu siapa? Namanya MKC. Oh, MKC. Baik. Bisa saudara saksi jelaskan pengalaman saudara, apa yang saudara terangkan kepada Ibu yang mulia, Hakim? Terima kasih buat Ibu yang mulia waktu yang diberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya saksikan dan lihat. Memang pada tanggal 24 jam 1 dini hari saya sangat terkejut sekali dengan keadaan itu. Membuat saya semakin jauh jahat, jantung saya berdebar pada saat itu. Karena apa? Karena perlakuan yang tidak baik menurut saya, karena kami sedang berdunia. Karena pada saat itu kami mengantarkan anak kami pergi untuk kuliah di Jawa Timur, dan kami pulang setelah dari situ dan kami tidur.
Iya Pak. Ya, jadi ketika kami pulang dari mengantarkan anak, kami tidur dan tiba-tiba gedor pintu dengan Bukti cara berapa yang tadi? tidak baik menurut saya Pak, Ibu mulia. Karena mereka langsung menuduh kalau kami mengantarkan Bapak KC ke kemana lah, nggak tahu saya tujuan pembicaraan mereka. Sehingga kami harus menjelaskan siapa yang kami antar. Yang kami antar itu adalah anak kami, sampai saya gemetar pada saat itu. Ada apa ini? Apa yang kami sedang lakukan kejahatan? Seolah-olah kami ini adalah teroris yang membuat kejahatan ataupun gembong narkoba yang membuat orang lain juga. Saya pribadi malu. Saya pendeta sampai orang lain tahu, tetangga tahu. Polisi katanya mengaku polisi datang ke rumah saya yang mulia. Jadi ini yang saya tidak enak, rasa enak dengan perbuatan yang mulia. Jadi saya sebagai pendeta merusak citra saya di lingkungan tempat yang ada tempat tinggal saya. Jadi yang mulia, seperti yang sudah disampaikan oleh istri saya, bahwa memang semuanya pada waktu itu Cari tahu bukti ini, bukti ini. Ini P berapa? ya kami, karena insolvennya dia mengaku polisi, kami Dia terbukti. kami taat dengan hukum sampai yang mengaku polisi ini memaksa kami untuk menyatakan bahwa Bapak KC kami antar ke luar kota melalui travel 32. pada jam 12 malam itu. Jadi Mau cari nih. saya sangat terpukul saat itu, merasa tidak enak pesan saya. Dan pada tanggal 24 sore jam 3 setelah kami juga istirahat, setelah anak pulang sekolah, kami istirahat, dan di situ juga saya dikejutkan lagi dengan kehadiran yang mengaku bahwa mereka adalah polisi, dengan tidak berpakaian seragam, dengan tidak menunjukkan surat-surat perintah dan segala macamnya. Jadi buat saya ini adalah suatu perlakuan yang tidak baik dan membuat nama saya jelek di lingkungan itu yang mulia. Dan seperti yang disampaikan dan disaksikan juga oleh istri saya, pada tanggal 24 jam 3 kami dipaksa untuk ikut mereka ke Sarinadi untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan gimana Pak KC. Kami benar-benar tidak tahu, tapi harus dipaksa. Sampai istri saya pencet waktu itu, sampai saya bilang tenang. Sampai istri saya sampai menangis pada saat itu. Dan saya merasa tertekan. Dan bagaimana juga hak kami kedua, hak saya juga ikut serta disita dan diperiksa semuanya oleh orang-orang yang mengaku polisi. Itu yang dapat saya sampaikan yang mulia, yang saya rasakan dan yang saya lihat sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi sudah menjelaskan banyak hal. Boleh saya tahu saksi ini melayani di gereja di mana? Saya melayani di gereja GSPD Philadelphia, Gereja Sidang Pantai Costa di Indonesia. Baik. Apakah satu pelayan dengan Ibu Pendeta Roma? Hubungan suami istri tadi ya? Bagaimana dengan Pendeta Kadek, melayani di gereja mana? Kami punya perintisan sendiri. Kami bersinodo di JKI Jemaat Kristen Indonesia, bersinodo di Semarang. Di Semarang ya? Bagaimana dengan Muhammad KC? Beliau itu di mana beribadah atau melayani? Kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian yang saudara sebut tadi sebagai mohon maaf bencong tadi atau kakinya pincang ya. Apakah ini orangnya? Ya, waktu di rumah dia pakai Izin yang kaca. mulia P5 yang mulia. Hah? Ya. Ini orangnya benar ya? Ya. Saya mau tanya, saudara saksi Jimmy, apakah sebelumnya wajah MKC seperti ini? Ini kan seperti Tidak, Pak. tidak seperti ini ya. Ini kan
apakah saudara saksi tahu bahwa MKC ini pasca dijemput oleh diduga 6 orang itu disiksa dan dipaksa makan tai? Saudara tahu nggak tuh? Saya bertanya, tahu tidak? Jadi jangan selalu keberatan dulu ini Pak Polisi ini bagaimana? Dia nanti tidak tahu kan? Jadi jangan Pak Polisi keberatan terus. Kemudian coba diperhatikan bibir daripada yang ada di foto ini. Saudara tahu ini siapa? Izin yang mulia, P45 P6. Nah, apakah bibirnya seperti ini sebelumnya? Tidak ya. Baik, apakah saudara tahu ini kenapa bibirnya hancur-hancur begini? Tidak, Pak. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian saudara saksi Pendeta Roma, apakah kenal dengan gambar ini? Gambar itu. Kenal atau tidak? Rumah ini, gambar rumah ini. Tidak kenal. Izin yang mulia P45. Tidak kenal ya. Kalau Pendeta Jimmy kenal? Tidak tahu saya rumah siapa itu, Pak. Tidak tahu ya. Kalau Pendeta Ikadek? Tidak tahu ya. Oke. Baik. Kemudian tadi saksi-saksi mengaku dijemput paksa tanpa mempertunjukkan kartu identitas polisi, tanpa surat perintah penangkapan penahanan, tanpa surat perintah penggeledahan, kemudian tanpa ada aparatur setempat. Pecalang ada nggak? Pecalang hadir. Bagaimana dengan waktu di warung Sarinade? Ada nggak pecalang? Dari polsek setempat ada nggak? Baik. Kemudian berapa jam saudara dimintai keterangan di warung Sarinade itu? Saudara Pendeta Jimmy berapa jam? 4 jam, Pak. 4 jam. Bagaimana Pendeta Ibu Roma? 4 jam juga. Kalau Pak Ikadek ada nggak? Tidak ada ya di perkara itu. Kemudian yang pertanyaan berikut. Tadi saudara Pendeta Jimmy mengatakan bahwa handphone saudara diambil paksa oleh diduga 6 orang anggota polisi itu. Apakah handphonenya sampai sekarang masih dikuasai oleh 6 orang diduga anggota polisi itu? Tidak, Pak. Tidak ya. Artinya sudah dikembalikan kah? Kapan dikembalikan handphone saudara? Ketika malam itu saya mau pulang, saya minta paksa karena saya harus pakai, Pak. Saya bilang begitu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau mereka tidak memberi sebetulnya atau mungkin mau dibawa atau kemana lagi, saya tidak tahu, tidak mengerti. Tapi harus saya minta karena saya harus pakai itu HP untuk digunakan. Itu kejadian tanggal berapa? Dikembalikan. 24, Pak. Kejadiannya jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7. Tadi saudara mengatakan dibawa ke warung Sarinade jam 3 ya. Sampai jam 7, 4 berarti 3 atau 4, 7, 4 jam ya. Baik. Selama 4 jam itu apa saja perbuatan daripada 6 orang itu kepada saudara saksi Pendeta Jimmy maupun Pendeta Roma? Ya, terus mereka mendesak untuk saya memberitahu di mana Bapak Kacek. Sementara saya memang benar-benar tidak tahu sampai saya bersumpah kepada mereka. Saya tidak tahu di mana Pak Kacek, gitu saya bilang. Baik. Sampai mereka harus memaksa saya. Apakah saudara dimintai keterangan selama 4 jam itu secara tertulis atau lisan? Waktu itu memang saya dimintai seperti BAP, tapi BAP saya bilang untuk ditandatangani setelah selesai diketikkan, tapi mereka tidak memberikan karena dengan alasan tidak memberi perintah nanti sore atau malam, nanti malam Pak saya akan datang ke rumah. Itu saya tunggu dan sampai besoknya tanggal 25 saya datang ke Polda, saya telepon beliau, Pak saya ada di Polda, bagaimana dengan BAP yang Bapak tulis kemarin, apakah tidak jadi saya tandatangani? Begitu saya bertanyakan lagi Pak, supaya karena saya saking baiknya untuk saya lebih dulu juga baca apa itu BAP saya yang sebenarnya saya sampaikan, yang dituliskan apakah benar itu yang saya sampaikan juga. Jangan sampai nanti jangan sampai saya tidak ada tanda tangan, itu ada tanda tangan, itu yang saya takutkan Pak. Nah, faktanya keterangan-keterangan yang saudara berikan kepada diduga 6 orang polisi itu pada akhirnya saudara tanda tangan atau bukan? Tidak. Sampai hari ini tidak tanda tangan? Tidak ada sampai tanda tangan. Baik, bagaimana dengan Pendeta Roma? Apakah keterangan-keterangan yang saudara berikan kepada diduga 6 orang anggota polisi itu di print out lalu saudara tanda tangani atau bukan? Tidak ada, Pak. Sampai hari ini tidak ada. Jadi keterangan saudara hanya diketik-ketik sama mereka di laptopnya, tapi tidak pernah dibacakan atau dicetak kertasnya enggak? Tidak ada. Tidak ada ya sampai hari ini ya. Baik. Pendeta Jimmy, tadi Pendeta Roma mengatakan dia diancam oleh anggota Polri, satu di antara 6 orang itu hari ini di persidangan. Yang disebut tadi bernama Sandy atau Sandi. Pengakuannya namanya Sandy.
Pengakuannya namanya Sandy. Apakah ikut juga mengancam daripada saksi Jimmy? Saya tidak ada, Pak. Enggak, hari ini diancam enggak? Halo? Saya tidak ada diancam, Pak. Tapi istri dari saya dan Oh, istrinya yang diancam. Kemudian pertanyaan saya, apakah handphone saudara juga di-cloning, dipindahin ke laptopnya Iya, 6 orang itu? ada, Pak. Apakah ada izin pengadilan untuk meng-cloning itu? Tidak ada, Pak. Surat perintah untuk meng-cloning ada diperlihatkan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang diancam tadi orang bernama Sandi itu istri saudara saja ya? Baik. Kemudian apakah pernah saksi bertiga ini siapa saja pernah dipanggil ke Dircyber lantai 15 Mabes Polri? Saya tidak pernah. Tidak. Bagaimana dengan Pak Kadek? Tidak. Tidak ada ya. Dari kami, apakah rekan-rekan ada pertanyaan? Ada? Desi? Dari kami cukup yang mulia. Sepengetahuan saya kalau polisi kan pasti berpakaian ada. Saya nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Kemudian Bapak Kadek, Pak Kedua, tahu nggak bahwa saudara pemohon tadi ada permasalahan dengan banyak konten dan ibunya ini melalui video pembahasan. Keberatan yang mulia itu sudah masuk pokok perkara yang mulia. Ini prosedur. Apakah dibawa KTP, apa dibawa kartu anggota polisi, apakah ada surat perintah penangkapan, penahanan, itu yang diuji di yang mulia. Saya pribadi tidak tahu, Pak. Sudah sama juga. Iya, Pak. Saya tidak tahu kalau beliau tidak saya tahu dia agama Islam. Iya, karena saya lihat KTP-nya Islam. Apakah saksi dan di saksi ini pernah ada satu kegiatan misalnya pernah di satu gereja yang sama atau pernah melihat satu gereja yang mungkin alirannya beda tapi itu gereja juga melihat dia beribadah? Itu benar, Pak. Ya, pernah. Benar melihat. Tapi saksi tidak pernah menanyakan yang bersangkutan kepada gereja mana, mungkin ada aliran gereja apa dan itu. Saya tidak pernah menanyakan itu karena itu adalah privasi mereka, Pak. Tidak privasi ya. Iya, Pak. Terus secara pribadi ini kan jarak antara saksi dengan mereka ini berapa jauh? 200 meter, Pak. Baru saja ya tidak terlalu jauh ya. Iya, Pak. Seberapa akrab saksi dengan mereka? Tidak sehello, Pak. Artinya bahwa dia adalah tetangga ya. Ketika kita jumpa ya itu sama aja, Pak. Nah, secara pribadi saya tidak mengenal materi perkaranya. Secara pribadi yang bersangkutan pernah tidak punya misalnya ngomong masalah misalnya pemikiran dia ya mungkin pakai istilahnya paling bersangkutan nggak begitu tapi saya nggak pikir kan tapi simpati kepada kami selalu cerita dan cerita yang berbau-bau masalah kepercayaan misalnya dari Tidak ada, Pak. tidak ada. Saksi juga tidak tahu bahwa saksi itu ya apa istilahnya yang termasuk orang yang terkenal lah karena mungkin dia punya konten video seperti itu. Saya tidak tahu itu, Pak. Tidak pernah dikasih tahu oleh tetangga yang masuk ini katanya orang itu Tidak, Pak. tidak pernah juga ya. Iya. Terima kasih itu aja. Satu pertanyaan lagi yang mulia. Saudara saksi pendeta Roma Uli ya. Iya, Pak. Tadi saudara mengaku diancam oleh anggota Polri bernama Sandy di lingkungan pengadilan ini. Bagaimana perasaan saudara saat ini setelah diancam oleh anggota Polri itu? Ya tentu saya merasa was-was, Pak. Karena yang pertama anak saya kan ada di rumah, Pak. Iya.
Jadi bagaimana itu hari besok dan selanjutnya ya untuk ya tentu itulah kesimpulannya Pak. Apakah ada rasa ketakutan? Ada Pak. Baik. Tentunya. Baik, cukup. Yang mulia, sekaligus kami mohon perlindungan hukum.